Pemirsa, rapat paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dengan agenda mendengarkan laporan Pansus DPRD hasil pembahasan 4 rancangan peraturan daerah usulan eksekutif dan 1 raperda usulan legislatif. Dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara wali kota dan DPRD ditunda. Rapat ini ditunda disebabkan karena anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi quorum alias hanya dihadiri 16 orang dari total 29 anggota DPRD. Selain tidak memenuhi quorum rapat paripurna, wakil rakyat ini juga molor selama lebih dari 2 jam. Rapat paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau dengan agenda mendengarkan laporan Pansus DPRD hasil pembahasan 4 raperda, usul pemerintah Kota Lubuk Linggau, dan 1 raperda inisiatif DPRD dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara wali kota dengan DPRD diskors hingga waktu yang tidak ditentukan. Rapat paripurna yang dijadwalkan pada Senin 15 November 2021 ini seyogyanya dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, namun molor selama 2 jam setengah dan baru dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Molornya rapat paripurna ini disebabkan anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi quorum, yang hanya dihadiri 16 orang termasuk 3 orang diantaranya mengikuti melalui virtual, walaupun nyatanya tidak ditampilkan pada layar monitor. Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau Haji Rodi Wijaya sempat membuka rapat paripurna ini, namun setelah membacakan tata tertib, rapat paripurna kemudian diskors selama 1 jam, namun tetap tidak quorum. Rapat paripurna ini diwarnai beberapa interupsi anggota DPRD. Dari fraksi Demokrat, Haji Taufik Siswanto mengusulkan agar rapat paripurna dalam rangka mendengarkan laporan Pansus DPRD hasil pembahasan 4 raperda usul pemerintah Kota Lubuk Linggau dan 1 raperda inisiatif DPRD dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara wali kota dengan DPRD ditunda dan dilanjutkan dengan agenda rapat paripurna berikutnya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tertib yang sudah dibacakan oleh pimpinan rapat, maka dari itu kami dari fraksi Demokrat setuju untuk rapat lanjutan mengenai penyampaian nota keuangan dari eksekutif. Senada dengan fraksi Demokrat, Ketua fraksi PDIP, Hambali Lukman meminta agar anggota DPRD yang mengikuti rapat melalui virtual untuk ditampilkan di layar monitor untuk memastikan mereka benar-benar hadir secara virtual. Kebanyakan, sementara di layar monitor juga tidak muncul dalam upayanya demi keabsahan daripada rapat paripurna pada hari ini. Kita upayakan hadir secara fisik, kalaupun secara virtual masih diperbolehkan, munculkan di layar monitor yang kita. Ketua DPRD yang memimpin rapat kemudian memutuskan rapat paripurna dengan agenda mendengarkan laporan Pansus DPRD hasil pembahasan 4 raperda usul pemerintah Kota Lubuk Linggau dan 1 raperda inisiatif DPRD dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara wali kota dengan DPRD diskors sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan dilanjutkan rapat paripurna berikutnya dengan agenda mendengarkan penyampaian nota keuangan dan raperda APBD Kota Lubuk Linggau tahun 2022. Dalam penyampaiannya, Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Sulaiman Kohar menyebutkan dalam raperda APBD tahun 2022 ada beberapa asumsi dasar. Di antaranya, pendapatan daerah sebesar 814,86 miliar, pos pendapatan daerah didominasi dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian belanja daerah dengan alokasi sebesar 906,8 miliar yang terbagi dalam belanja koperasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Wakil Wali Kota Sulaiman Kohar juga menyebutkan bahwa sebagian lagi dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, serta program sekolah gratis. Setelah mendengarkan penyampaian nota keuangan dan raperda APBD Kota Lubuk Linggau tahun 2022 oleh eksekutif, rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi dewan. Lagi-lagi, rapat paripurna wakil rakyat kembali molor selama 2 jam.
Rapat paripurna yang seharusnya dimulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat baru dimulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Yang nyatanya anggota DPRD yang hadir tetap tidak lebih dari jumlah awal, yakni 16 orang. Semua fraksi-fraksi Dewan dalam pemandangannya menyetujui dan menerima laporan nota keuangan dan raperda APBD Kota Lubuk Linggau tersebut untuk dibahas ke tingkat lebih lanjut. Hanya saja, beberapa fraksi Dewan menambahkan catatan dan usulan kepada eksekutif. Di antaranya, fraksi Golkar meminta pemerintah menangani seringnya terjadi banjir di aliran Sungai Mesat dan merelokasikan warga terdampak ke tempat yang lebih layak, dan peremajaan jaringan listrik di Jawa Kanan SS yang sudah tidak layak karena dapat membahayakan warga. Kemudian fraksi PDI Perjuangan mengusulkan untuk mengalokasikan anggaran tahun 2022 terhadap usulan masyarakat yang diprioritaskan dan pemerataan pembangunan yang berkiblat kepada hasil reses DPRD Kota Lubuk Linggau. Dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera serta fraksi-fraksi lainnya juga menyampaikan beberapa usulan. Sebagai dasar penetapan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lubuk Linggau, 15 November 2021. Wali Kota Lubuk Linggau, cap dan ditandatangani Hadi SN Prana Putra Soleh. Dari Lubuk Linggau, Yuyung Anggara, Linggau Streaming melaporkan.